Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali jumpa lagi bersama kami, Paguyuban Tosan Aji Ronggojoyo yang bertempat di Padepokan Tapak Wangukudung Pengilon. Seperti edisi-edisi sebelumnya atau episode-episode sebelumnya, kami berusaha untuk mencoba mengudar atau menjabarkan sedikit pengetahuan dari sekelumit tentang kekayaan yang ada dalam pusaka keris. Yang notabene keris tersebut adalah sebuah harta karun dari leluhur-leluhur kita dan kemudian diwariskan kepada anak turunnya untuk senantiasa dijaga, dirawat, dan diuri-uri supaya terus lestari menjadi warisan budaya yang punya nilai tinggi. Oke, untuk malam ini ataupun pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dan juga sekaligus membawakan tema dan membawakan ulasan yang semoga dari kita atau siapapun yang mendengarkan, menyimak bisa mendapatkan wawasan baru, pencerahan baru, kemudian juga mendapatkan semangat untuk kembali merawat dan membudayakan tinggalan para leluhur. Bersama saya sudah ada Bang Gojin. Ya, ya. siap. Halo, Bang Assalamualaikum Gojin. warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebahagiaan, salam kebajikan untuk kita semua. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang syahdu mengenai tentang keris. Ini bawa oleh-oleh apa Bang Gojin malam ini? Bawa satu bilah keris. Iya. Oke, kita buka dia. Uhuy. Cara membukanya pun harus dengan etikanya seperti itu ya. Etikanya seperti ini. Jadi memang gak sembarangan cara membukanya teman-teman. Dari mulai cara membuka, cara kita ngasto atau memegang juga itu perlu ada semua, ada etikanya, ada unggah-ungguhnya. Nggak sembarangan. Jadi ini tadi keris apa, Mas Gojin? Keris Pandawa Cinarita. Pandowo Cinorito. Pandowo Cinorito, bisa coba dijelaskan tentang profil dari Pandawa Cinorito ini? Ya teman-teman, mengulas sedikit pengetahuan tentang rincikan keris Pandawa Cinarita. Di sini kalau kita lihat rincikan keris luk per luk 5 ada kembang kacang, jalen, lambe gajah, terus rawean. Di dalam rincikan keris Pandawa Cinarita. Kalau tangguh mungkin Mataram ya. Tangguh itu berarti estimasi waktu pembuatan. Itu eranya Mataram. Era Mataram. Jadi ini termasuk barang kuno ya. Barang kuno. Wih, sampai sekarang masih lestari. Alhamdulillah, tetap terjaga. Tangan-tangan pewaris atau menguri-nguri budaya peninggalan leluhur. Dari Mataram. Terlepas ini punya jenengan sendiri? Iya. Punya jenengan sendiri? Iya. Iya. Itu tadi rincikannya lambe gajah sama lawean. Lambe gajah, kembang kacang, selawean. Selawean. Kalau looknya sendiri termasuk yang look 5. Look 5 itu kalau nggak salah nih ya. Saya pernah dengar itu, saya pernah baca. Jadi dalam kategori keris kalau nggak salah itu yang paling tinggi look 13 katanya. Betul? Ada look 13, ada look 15. Oh, ada 15. Ada 15, ada 17. Oh, ada 17 juga. Ada. Aduh, berarti itu memang sedang ada angkalnya sepengetahuan saya itu 13 baru kan. Bahkan ada yang look 27. Lazimnya. Iya, lazimnya look sampai 13. Lazimnya sampai 13. Iya.
Dan di Pandawa Cinorito ini ya dengan look yang cuma 5 itu biasanya kan tadi kan tangguh atau estimasi waktunya di eranya Mataram. Jadi mungkin bukan mungkin sih. Jadi dari keris ini sering atau biasa digunakan diagem oleh sinten gitu. Oleh siapa? Biasanya Pejabat atau pejabat Demang. tingkat desa lah. Demang atau Hmm. biasanya luk 5 para ksatria pun pegang luk 5. Oh. Demang itu juga kalau nggak salah termasuk pejabat desa nggih? Leres, pemimpin aparatur desa nggih? Pemimpin wilayah. Oh iya benar berarti. Pemimpinan biasanya kepemimpinan. Artinya dari luk 5 tersebut memang sering dibuat piandel oleh para pemangku kekuasaan. Pemangku kekuasaan. Gitu. Suatu organisasi. Pegang luk 5. Luk 5. Ini tadi, mantep ya. Ini garapan Mataram sampai sekarang 2023 berarti udah selang rentang waktunya berapa? Udah Ratus sekitar tahun. 4 abad. Ya, jangan 4 abad. Kurang lebih sih gitulah, 4 abad lebih. Mataram kuno ada, Mataram dulu kan ada. Sampai Mataram akhir kan masih. PBHP itu Mataram. Oh. Lah, ini ikutnya yang Mataram yang mana berarti? Itu di daerah Mataram, mungkin di daerah Kartasura. Ertane Iya, Kertasura. Nggih. Ini terus terang nih Mas Gojin, nggak dari saya sendiri. Mungkin karena memang edukasi ini kita tujukan kan untuk bagi para pemula para pemula, termasuk saya sendiri ini masih pemula banget. Sama. Gitu. Masih pemula banget, makanya saya bener-bener pengen tanya-tanya lebih jauh lah begitu soal keris. Gitu. Jadi selain tadi diagem atau dibuat piandel oleh para pemangku jabatan, pemangku wilayah, selain itu biasanya punya faedah apa gitu? Filosofinya bagaimana dari filosofinya sendiri dari Pandawa Cinarito ini? Untuk kepemimpinan ya biasanya untuk digunakan untuk kepemimpinan, memimpin suatu kelompok atau apa? Suatu kelompok atau apa sih? Ada negatif. Ketua lah ya, ketuanya. Ketua. Dan itu yang buat pegangan ya keris ini ya, keris buat ageman ya. Buat ageman. Dan di luk 5 ini kan bukan cuma Pandawa Cinorito. Iya. Ada juga yang lain. Ada kolonada, ada pulang geni. Dan masing-masing itu punya fungsi dan punya apa sih ya? Filosofinya masing-masing. Terus rincikannya kan beda-beda. Dan tentunya juga empunya beda-beda. Beda, ada yang satu empu, ada yang beda. Satu empu bisa punya beberapa karya istilahnya begitu. Di luk 5 sendiri. Lah kalau ini dari empunya sendiri sinten? Empu kurang paham ya. Tahu Pak, kira-kira dengan Kartasura. Empu yang fenomenal masih keturunan Supa. Empu Supo ya. Empu Supo. Masih Terus ada juga yang rentetan Empu Supo. Kartasura, masih keturunan dari jalur Magetan, Maketi. di gunung kan ada yang masuk ke Kartasura, ada yang masuk ke Empu kuno. Cuman Empu kuno kan lebih ke dalam ya Pak. Iya. Ini kalau dilihat dari Pasikutan, Iya. bisa dilihat ketika garapan sang empu sendiri memang garapan aku panjang empu. Iya. Terang nih, keren banget ini Mas. Iya, bisa nanti coba di zoom ya oleh tim kreatif biar kelihatan ricikannya kan. Ini besi nih ya. Besi nikel dan batu meteor. Cuma tangannya kurang
Iya. Kurang jelas jadi pamornya karena rangannya mungkin Rangan itu buat sisi perawatan. buat apa? Biasanya dicuci kalau cuci di rangan pelapis. Oh, pelapis bilas supaya mungkin Tidak tidak karatan. ini dari korosi. Nggak korosi ntar. Kan lebih jelas, lebih kelihatan. Jadi ini teman-teman, keris Pandawa Cinarita. Keris Pandawa Cinarita bisa dibayangkan kan, dari era Mataram sampai sekarang itu masih eksis. Berarti kan ini bukan sembarangan, gitu loh. Ini bukan hal yang sembarangan. Apalagi mungkin terlepas dari ini benda pusaka, apa namanya ya, image dari orang-orang misalnya tentang klinik. Iya begitu. Dari Mas Gojen sendiri bagaimana biasanya nanggepin yang begitu? Ya, kalau saya pribadi ini benda yang perlu dirawat ya, karena warisan leluhur, peninggalan leluhur yang mesti kita jaga karena ini menandakan budaya kita, ciri budaya kita. Budaya kita orang Jawa yang rawat peninggalan leluhur seperti keris dan lain sebagainya. Pada intinya yuk, masalah klinik dan tidaknya tergantung pada diri kita sendiri. Dan kemudian kembali ke identitas, keris juga termasuk salah satu dari 5 bagian, kalau nggak salah dari 5 bagian yang menandakan kalau kita itu identitasnya sebagai orang Jawa. Termasuk keris yang namanya apa istilahnya? Curigo. Pertama ada apa urutannya? Turonggo, Curigo, terus Garwo, ya, Griyo, Kulilo, ada yang terakhir Yugo, anak. Kalau di Jawa Timur itu Yugo, gitu. Anak. Yang ketujuh juga ada lagi Arto. Iya, Arto yang umat. Arto itu yang paling penting. Angge, itu tadi termasuk ada di Curigo. Berarti istilahnya apa ya? Piandel ya, ageman ya, pegangan. Bahwa orang hidup juga dari bangsa Jawa sendiri ternyata sudah menanamkan yang namanya orang hidup itu mesti punya pegangan. Kalau dalam dunia psikologis mungkin istilahnya prinsip ya, kita harus punya prinsip. Kalau dalam dunia santri kita harus punya akidah. Dalam dunia Jawa, kebiasaan hidup, adat istiadat yang berlaku dan tradisi dalam kehidupan orang-orang Jawa disimbolkan, diwujudkan prinsip tersebut dalam bentuk keris, begitu. Nggih, leres? Ya, betul. Dan kerisnya pun juga kan ada tipe-tipenya. Apa? Tipe lagi, bukan HP nih ya. Apa namanya tadi? Apa? Jenis ya. Jenis kayak ini tadi Pandawa Cinarita biasanya dipegang oleh para pemimpin begitu. Nanti ada lagi yang buat pedagang juga ada kalau nggak salah begitu ya. Betul. Kiai juga ada. Jawara juga ada. Gitu. Oke, jadi kiranya ini cukup jelas banget nih Mas. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Oke. Oh, jadi begitu aja teman-teman, ini soal sekelumit tentang keris Pandawa Cinarita tadi, tentang profilnya terbuat di masa atau di eranya Mataram. Keris ini juga berlook 5 dan biasa digunakan diandalkan atau diandel oleh para Demang. Demang itu kalau di pusat tata kelola pemerintahan Jawa dulu ya, kalau sekarang kepala desa mungkin, aparatur desa, entah pamong atau apalah, pejabat desa. Begitu. Jadi ini tadi Pandawa Cinarita, dan selanjutnya nantikan episode-episode berikutnya, dan pastinya kami akan membawakan atau mendemonstrasikan lah ya istilahnya keris-keris yang masih banyak keris sebenarnya Mas ya. Masih banyak, ada ribuan soalnya. Iya, masih banyak. Oke. Gitu aja. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.